Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Suara Kaki Lima. Ini saya nggak mau bercanda-canda ya, karena situasinya lagi berkabung, gitu kan. Situasi dan kondisi saat ini, negeri ini lagi lagi panas. Yang meninggal di Jakarta satu orang, Mas Afan dari ojol ya. Kemudian di Makassar ada 3 orang juga meninggal. Itu termasuk pegawai DPR. Tentunya hal ini gimana ya, kasihan, kalau saya pribadi ya prihatin gitu. Kejadian ini kan bermula dari sikap anggota DPR yang nggak sopan sama rakyatnya. Di antaranya yaitu Mang Sahroni ngomongnya kasar gitu. Kemudian yang keduanya, beredarnya gaji tentang informasi tentang gaji anggota DPR yang sangat fantastis, terus yang tentunya sangat melukai hati masyarakat atau rakyat Indonesia yang saat ini sedang sedang susah mungkin gitu. Ya kalau dibilang susah, yo beras sampai 20.000 katanya gitu. Kalau di tempatku di Sulawesi itu beras 17.000 gitu. Di satu sisi benar, kenaikan harga beras itu menguntungkan para petani gitu. Karena selama ini para petani kan selalu mengeluh dengan harga-harga obat-obatan yang mahal gitu kan. Pupuknya mahal, obat-obatnya mahal gitu. Sehingga kalau harga beras 17.000 ya eh, paling tidak ada keuntungannya yang bisa ditabung gitu untuk petani. Hanya saja hal ini kan kalau tidak ada keseimbangan antara petani, kemudian antara pembeli, itu kan nanti terjadi ketimpangan. Artinya di satu sisi ada yang secara ekonomi naik, dan satu sisi ada rakyat-rakyat yang nantinya nggak bisa beli beras. Itu kasihan kan. Nah, harusnya kenaikan harga ini ya dibarengi dengan kenaikan upah minimum. Itu biasanya kayak gitu. Supaya apa? Supaya keadaan ekonomi ini stabil katanya kayak gitu. Ah, inilah di antara yang memicu kemarahan rakyat Indonesia. Terus yang ketiganya, eh sikap DPR yang joget-joget itu di tengah pemerintah
di berbagai daerah itu menaikkan pajak gitu. Pajak itu di mana-mana naik memang. Di tempat saya ini, di sini, di Parigi Motong ini, pajak itu dulu untuk tanah yang saya tempati itu 3 tahun lalu, itu sudah naik sejak 3 tahun lalu. Yang awalnya saya itu hanya membayar sekitar 50.000, tiba-tiba naik menjadi 250.000. Berarti berapa persen itu? 250% ya kenaikannya itu. Ya, 250%. Eh, Mungkin di sini enggak seanu di tempat-tempat lain ya. Enggak apa namanya? Sepanas di tempat-tempat lain. Kalau di sini mungkin rakyatnya diem saja gitu. Jadi waktu itu saya juga kaget ketika bayar pajak itu tinggi banget. Tahun lalu saya bayar cuma 50.000 gitu sama petugasnya, kan saya bilang kayak gitu. Terus petugasnya bilang, ya kita nggak tahu mas, ya kita kan hanya menjalankan saja, menarik pajak ini kan yang punya kebijakan orang yang di atas sana. Dia paham gitu. Ya tetap saya bayar 250.000 itu per kapling, eh, 1/4 hektar kalau di sini kan. Namanya juga di kampung lah, bukan di kota. Kalau di kota, kalau ukuran segitu ya tentunya lebih tinggi ya kalau di kota. Kan ini di kampung. Hanya saja perbandingannya itu seperti itu. Yang semula itu per kapling hanya sekitar 50.000, tiba-tiba di tahun berikutnya naik menjadi 250.000. Nah, ini diantaranya faktor yang memicu kemarahan rakyat, kenaikan pajak yang gila-gila. Kemudian rakyat itu mengadakan demo ya besar-besaran. Itu yang di Jakarta, demo ke mana? Ke DPR. Hanya saja saya juga heran, DPR itu nggak ada yang tanggap satupun itu. Padahal DPR itu begitu banyaknya, nggak ada yang punya inisiatif untuk menemui para pendemo gitu. Heran aku. Itu, nggak ada DPR itu. Sehingga di situ ada insiden polisi itu yang mengawal, yang mengamankan demo itu, ada yang menggunakan kendaraan rantis itu menggilas seorang pendemo polisi. Kalau saya sih memandangnya ya betul, tindakan itu ya jelas salahnya gitu kan. Kalau saya lihat videonya yang beredar, yang saya lihat, yang saya dapat itu, orang itu pertama ditabrak, mobil itu sempat berhenti. Entah ini polisinya panik karena di situ massa itu bejibun ya banyak banget. Tentunya kalau menurut saya kayaknya polisi ini panik karena ada kemungkinan bisa jadi mobil ini nanti dibakar juga oleh massa gitu, atau dihancurkan, atau kalau seandainya ini kendaraan rantis ya yang anti baja itu, yang baja anti peluru itu, kemungkinan kalau dibakar kan tetap yo yang di dalam itu yo semaput juga yo, bisa mati juga kemungkinan. Itu ini, apa namanya, sehingga, polisinya itu panik gitu. Dalam hal ini saya ndak bela polisi, artinya polisi dengan rakyat itu sama-sama jadi korban kalau menurut saya gitu. Ya kalian, ya kita juga rakyat, saya juga rakyat, ya tentunya korban, apa namanya, kebijakan para anggota DPR, para orang-orang yang di atas sana, dan polisi juga ya, eee, jadinya korban juga karena ya bayangin harus mengamankan demo itu dari pagi sampai malam itu kan, ya
saya membayangkan ya lelah sekali, ya lelah karena secara apa namanya, secara personil jumlahnya itu kan polisi dengan pendemo tentunya jauh lebih besar pendemonya daripada polisinya. Di antaranya lelah, kemudian capek, dan saya yakin stres juga mereka gitu. Sehingga ya sama, pendemo juga kan gitu, kalau sudah tersulut suasananya itu panas, itu pendemo itu kan jatuhnya ke anarkis. Jadi ngerusak barang-barang, rusak eh, apa namanya, gedung-gedung, apa semua dirusak gitu kan. Sama juga polisi gitu kan, polisi juga kalau sudah lelah, capek, stres gitu ya, akhirnya eh, cara pengamanannya itu membabi buta gitu jadinya gitu. Membabi buta yang kadang-kadang sudah tidak lagi eh, mengikuti prosedur SOP-nya itu. Sehingga karena ya sama, karena udah terpancing ya, rakyatnya terpancing, polisinya juga terpancing, panas emosi. Akhirnya insiden-insiden itu terjadi. Eh, jadi kejadiannya itu banyak yang di Palu juga ternyata ada yang saya yang beredar di media sosial ya, entah benar atau tidak, cuma yang di beranda saya ada yang dari Palu itu juga rame juga, Gorontalo juga rame, kemudian yang di Makassar itu yang gedung DPRD itu dibakar, ya semestinya nggak perlu mengerusak ini ya, merusak merusak gedung-gedung itu, karena itu kan kita yang bangun juga, uang kita yang untuk bangun. Kalau kita rusak nanti, kan nanti dibangun lagi dengan uang yang dari kita lagi gitu. Ya mestinya kita tidak perlu merusak hal-hal yang seperti itu. Kemudian di mana, di Bandung juga ribut gitu. Kemudian di mana itu, di Surabaya, di Yogyakarta juga udah mulai panas gitu keadaannya. Eh, kita berdoa sama-sama semoga keadaan ini cepat menjadi adem, menjadi dingin, mereda, dan kondusif lagi gitu. Sehingga kita semua bisa berbenah, pemerintahan bisa berbenah, anggota DPR bisa berbenah, kemudian orang-orang yang nggak sopan-sopan itu ya dinonaktifkan lah kalau menurut saya. Karena biar bagaimanapun mereka sudah menelan korban gitu, mencederai perasaannya rakyat Indonesia yang saat ini dalam keadaan kesusahan gitu kan, karena harga barang-barang naik gitu. Seakan-akan ya itu tadi, anggota dewan itu kayak nggak ada empatinya kepada rakyat yang dalam keadaan seperti ini masih bisa joget-joget, masih bisa menaikkan tunjangan, gaji tunjangannya, kemudian juga ngomongnya kasar gitu. Ini mereka kan harusnya tahu bahwa yang memilih mereka itu kan rakyat gitu. Tapi anehnya justru mereka itu mencederai perasaannya rakyat Indonesia itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya tentunya dalam demo-demo ini pastilah ada orang-orang yang mengambil kesempatan, yang memang ingin atau menghendaki negeri ini menjadi kacau, pasti menunggangi kondisi-kondisi tersebut, demo-demo tersebut ditunggangi, dimanfaatkan, sehingga mereka itu pasti menjadi provokator gitu. Makanya kita semua waspada yang demo menyuarakan, memperjuangkan aspirasi rakyat, tentunya itu adalah hak konstitusional, tetapi kita untuk lebih hati-hati supaya pihak-pihak, orang-orang yang menghendaki negeri ini hancur, kita bisa tanggal bersama-sama. Kita sama-sama berdoa semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, sentosa, makmur, dan dimunculkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil,
dan mudah-mudahan negeri ini dijauhkan dari orang-orang yang hendak mengacaukan negeri ini, yang hendak menghancurkan negeri ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.